kemunculan tokoh-tokoh atau dai gadungan, kita sebut demikian gitu ya supaya lebih mudah difahami. Kemunculan dai gadungan pada era Ibnu Hibban itu sudah mengkhawatirkan, tetapi belum mengusik Ibnu Hibban rahimahullah untuk menulis Raudhatul Uqala. Yang membuat beliau terusik adalah alasan yang kedua. Falamma ra'aitur ri'a minal alam yaghtarruna bi af'alihim. Ini saya lompat-lompat ya, saya ringkas ya sesuai dengan karakter kita lah ya. Masyarakat akhir zaman seneng yang ringkas-ringkas saja. Durasi 1 jam cukup FYP 15 detik kan gitu ya. Nah, jadi pakai yang poin-poin utamanya. Nanti yang lihat kitabnya tahu insyaallah. Saya loncat beberapa kalimat. Falamma ra'aitu ri'a minal alam yaghtarruna bi af'alihim wal hamaja minan nas yaqtaduna bi amsalihim da'ani dzalik ila tasnifi kitabin khafif. Ketika saya melihat masyarakat awam mulai terpengaruh dengan dai-dai gadungan, orang-orang yang dulunya kotor dengan kemaksiatan ingin kembali kepada Islam, memilih dai gadungan. Ini orang rendah ya kan, bergelimang dengan dosa, pengen tobat, pengen insaf. Yang dia pilih dai gadungan. Kenapa? Ini cocok. Kalau dai yang Rabbani serem. Kalau dai yang Rabbani qala Allah qala Rasul, majelisnya itu terkesan menakutkan, angker. Ya, masjidnya angker kan itu ya. Datang semuanya jenggotnya tebal-tebal, jidatnya hitam semua. Wah, serem pokoknya. Ya toh, dia tidak berani. Begitu melihat kemunculan dai gadungan kok lebih modern, moderat, terus familiar kan gitu ya. Ditambah lagi kadang penampilannya itu yo nggak menampakkan keislaman sedikit pun, niatannya membaur kan bidina azanillahu wa iyyakum. Dia tertarik, saya ingin menjadi muslim yang baik. Saya lihat dai ini bagus penyampaiannya, enak kan gitu ya. Dengerin kajiannya 3 jam itu nggak ngantuk, dari ba'dal isya sampai jam 2 malam kuat. Ya gimana nggak kuat, ketawa terus. Ya kan? Ayat cuma 1, hadis paling 2 atau 3, dhaif lagi. Isinya cerita-cerita kesana kemari. Kalau cerita apalagi bumbu-bumbu khurafat, hal-hal yang fiktif, yang melahirkan fantasi-fantasi liar, imajinasi-imajinasi tanpa batas, ya itu yang disenangi manusia. Ada walala? Ya toh? Yang jelas-jelas fiktif saja laku loh. Bioskop itu nggak pernah sepi. Jelas-jelas yang ditonton itu fiktif. Ada walala? Karena apa? Hiburan. Lah ini hiburan plus ngaji. Bayangan dia, saya ini dapat pahala loh. Hadir ke majelis ilmu dari ba'dal isya sampai jam 2. Kenyataan ini dilihat oleh Ibnu Hibban. Kalau kemunculan dai-dai gadungan tetapi nggak dapat angin, lama-lama melempem sendiri, hilang dengan sendirinya. Yang dikhawatirkan oleh Ibnu Hibban, muncul dai gadungan mendapatkan hati di tengah masyarakat, diikuti orang-orang awam, satu, diikuti oleh orang-orang yang tadinya kotor dengan dosa, ingin memperbaiki diri. Karena ini yang familiar dengan kehidupan dia sebelumnya, dia ikut. Dalam keadaan dai-nya tadi ini gadungan, berbicara dengan hawa nafsu, berprinsip dengan hawa nafsu, ngaku akil, berakal. Kok bisa berakal? Dan dianggap berakal oleh masyarakatnya. Fasahah, pinter ngomong. Ya, pinter ngomong.
ngomong. Kalau diadu secara akademis keilmuannya, nggak ada apa-apanya. Disuruh baca kitab celemotan. Khadibidina azanillahu wa iyyakum. Harusnya dhamma dibaca fathah, harusnya fathah dibaca kasroh, harusnya kasroh nggak dibaca. Harusnya ain jadi ghain. Ya toh? Celemotan secara akademisnya. Kosong, nol botol. Khadibidina azanillahu wa iyyakum. Tapi bisa bersuara, bisa punya kedudukan, masanya banyak. Yang betul-betul berilmu belasan tahun di negara para ulama, di negerinya para ulama, entah di Makkah, di Madinah, di Yaman, ya, atau di negara-negara pusatnya ilmu, balik ke Indonesia betul-betul alim yang hadir gak sampai 30 orang. Lah ini moco kitab gak iso, modalnya Google, bin internet al-wifi, masanya ribuan orang. Kenapa? Dia berbicara dengan hawa nafsunya, materi sesuai yang disukai oleh pengunjung. Ya rame. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Lah kalau datang ke tempatnya orang yang betul-betul alim, kepanasan. Gimana gak kepanasan? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, kepanasan. Dia hijrahnya masih setengah-setengah. Lah kalau sama ini, gak masalah dosa dikit-dikit. Kan itu ya, butuh proses. Yang penting niat untuk berbuat baik sudah ada. Itu cukup insyaallah ta'ala. Gitu ya. Dikasih dalil, palsu lagi dalilnya. Cinta kepada orang soleh menyelamatkan dari azab neraka. Gak pakai beramal, cinta tok bisa selamat dari azab neraka. Ini saya seneng. Saya cinta dengan dai-nya, gadungan. Kenapa? Dia berbicara dengan hawa nafsu. Yang datang masih dikuasai oleh hawa nafsu. Cocok saya pengen masuk surga lewat jalur hawa nafsu. Pembimbingnya siapa? Turgidnya siapa? Dai gadungan. Saat punya pengikut, ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Hibban. Runtuh Islam kalau dibiarkan. Masyarakat nggak tahu siapa sosok orang yang berakal sesungguhnya. Masyarakat buta siapa tokoh yang sesungguhnya, siapa uqala, siapa fudala. Karena itulah ditulis kitab ini, Raudhatul Uqala. Isinya 50 bab. Ya. Kalau mau disederhanakan, ini 50 ciri orang berakal yang kalau